Shalom Jemaat Care City Church dimanapun Anda berada, baik itu di Jakarta, Singapura, Surabaya, dan kota-kota lain. Di hari Minggu yang indah ini, kita diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan yang hidup. Dia ada untuk kita. Firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan. Kita hidupi firman Tuhan dan kita bagikan kebaikan pada setiap orang yang kita cintai. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan juga telah memperlengkapi kita dengan segala apa yang Dia berikan kepada kita. Kita diciptakan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Persiapkan hati kita. Kita mau beribadah bersama dengan keluarga terkasih. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Keep loving our church, our care city, our home, and our family. Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mengucapkan selamat datang buat Anda semua. Selamat bergabung di ibadah kita hari ini. Baik Anda yang berada di Singapura, di Jakarta, Surabaya maupun dimanapun Anda berada. Mari kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Walaupun di tengah keadaan yang sepertinya tidak pasti, tapi kita punya satu pengharapan yang pasti, yaitu Yesus. Pengharapan yang sejati, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Walaupun 1000 rebah di kiri atau kanan kita, tapi kita percaya Allah kita akan selalu menyertai kita dan menolong kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya tempat tidak membatasi Tuhan kuasa-Mu. Kami percaya hadirat-Mu dimanapun kami berada tetap sama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Saat pagi hari ini kami mohon Tuhan, jamah hati kami, pikiran kami, dimanapun kami berada, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Untuk diubahkan, dipulihkan, dikuatkan, dihiburkan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya baik tua muda Tuhan, orang tua, orang muda ataupun anak-anak Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan. Engkau akan mencurahkan roh-Mu Tuhan. Karena ini saatnya Tuhan, di hari-hari yang terakhir Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi bagian anak darah yang bodoh, tapi ingin menjadi bagian dari anak darah yang berhikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami. Silahkan Roh Kudus Engkau yang beracara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Oh Jesus, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Yes, Lord, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, yes Lord, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath
Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, all my life you have been faithful. Oh, Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus, 'cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Oh Lord, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari sama-sama kita katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, Jesus, all my life you have been faithful. All my life you have been good, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, yes, Lord. Oh, my life, you have been faithful. Oh, my life, Jesus. Oh, my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. The goodness of God. Lord Jesus, oh, you are good, Lord. You are good, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You're so good. You're faithful. Oh, Jesus. Hallelujah. Tuhan, Shikira Barawase. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Jesus, kami muliakan. Haleluya. Amin. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Haleluya, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, yes, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pengagungan kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita tetap di tempat kita, baik berdiri maupun duduk. Kita mau naikkan pujian dengan penuh sukacita, karena kita percaya kita mau selalu bersyukur. Karena Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, lalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah, amin. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, oh, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah, haleluya. Mari saudara, dimanapun Anda berada, kita bernyanyi, bergoyang buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Untukmu Tuhan Yesus, hidup kami. Haleluya. Amin. Mari sorakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku,
saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, sumber kuatku. Amin Tuhan. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa samanya. Oh, 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 oh. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Sama-sama angkat tangan. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa samanya. Oh, 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 haleluya. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, haleluya. Allah yang berkuasa, berkuasa samanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, oh, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa samanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Kami sorakan haleluya bagimu Tuhan. Ya Bapa yang di surga, Allah kami, Bapa kami, sahabat kami Tuhan. Untuk melalui semua yang sedang terjadi Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu roh kehidupan itu Tuhan. Kami perlu roh hikmat itu Tuhan. Agar kami mengerti di mana posisi kami. Terutama di depan mata-Mu siapa kami Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. We need your spirit, oh Lord. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus.
Jesus, I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Jesus. Lord, here I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. Amen. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh God, as I worship you, Jesus. I set my eyes, I set my your feet, oh Jesus, I set my heart, amen, responding to your love. Oh Jesus, I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Oh Jesus, how I need your presence, Lord. Oh God, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh Jesus, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender, oh Lord God. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my
this be the most that I can give? Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence. Hallelujah, Jesus. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah, Jesus. As I worship you, as I worship you. Hallelujah, Jesus. Come on, church, come on, worship. Worship. Come on, lift up your hands. Come on, lift up your hands, church. Come on. Bring it a Oh, Jesus. Holy Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Your love
love endures forever, Lord. Forever, forever, Lord. Yeah. Gloria ta kashikara. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mengerti setiap kehidupan anak-anaknya. Tuhan yang mengerti setiap pribadi anak-anaknya. Thank you, Lord Jesus. You're awesome. You're awesome. You're great. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Kami mau berkata di dalam keadaan apapun Engkau baik. Di dalam keadaan situasi apapun Engkau tetap baik. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Sebentar kami mau dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Mari Tuhan bicara. Mari Tuhan bicara. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekarang selama-lamanya. Forever and ever. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Semua saudara-saudara yang percaya, semua saudara-saudara yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Oke. Haleluya. 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 Oke. Saya sudah tidak tahan ketemu dengan keluarga rohani saya. Dan hari ini kita berada di situasi yang mungkin tidak seperti biasanya, but we know. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik untuk setiap kami. Di dalam situasi kondisi apapun. Ya, saya mau menyampaikan sesuatu karena hari ini kita sedang kena wabah ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di dunia tentunya. Dan ini wabah yang seperti biasanya. Dan ketika wabah ini terjadi di mana-mana, beberapa negara itu telah mengambil sebuah keputusan untuk melockdown. Tetapi negeri kita, pemimpin kita, Pak Jokowi, dia tidak mengambil keputusan untuk melockdown. Tentunya saya percaya sekali karena sebelum kita memutuskan apakah harus melockdown atau tidak, tentunya kita harus bisa melihat juga profil kira-kira rakyatnya seperti apa. Mudah diatur apa enggak, disiplin apa enggak, kira-kira gitu. Nah, enggak mudah memang keputusan yang harus dibuat, tetapi kita harus tetap percaya. Ya, kita harus belajar percaya kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita tentunya disertai dengan jajaran menteri, jajaran orang-orang penting di sekitarnya. Tentunya pasti akan memberikan masukan-masukan dan kira-kira keputusan apa, kebijakan apa yang harus diambil. Nah, beberapa di antara kita begitu mendengar kata lockdown itu langsung kayaknya agak negatif gitu ya. Tentunya kalau bicara lockdown terhadap sebuah negeri atau sebuah negara, mungkin itu jadi sesuatu yang sensitif. Tetapi saya mencermatinya lockdown di sini, saya mengambil tema khotbah saya lockdown. Jangan negatif dulu karena nanti kita akan lihat sama-sama di dalamnya ada sebuah message penting ya. Nah, lockdown yang dimaksud di sini yang saya mau bahas adalah lockdown terhadap family saudara, lockdown terhadap diri saudara sendiri. Nah, kira-kira seperti apa? Saya akan membahasnya bersama-sama dengan saudara-saudara semua di tempat ini. Coba saya teringat sebuah kisah yaitu dari seorang yang tercatat di Alkitab di Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Oke, Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Apa firmannya? Masuklah ke dalam bahtera itu. Ini kata kunci yang pertama, ingat baik-baik. Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Di antara orang zaman ini. Jadi Tuhan berfirman kepada Nuh untuk begini. Masuklah ke dalam bahtera itu. Saya sudah menyiapkan slide-nya. Mungkin
bisa ditampilkan ya. Ini story of Noah Ark, oke? Ini kisah tentang bagaimana Bahtera Nuh itu dibangun. Tuhan datang, Tuhan berfirman dengan firman-Nya, datang dalam firman kepada Nuh, berkata bahwa masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Catat baik-baik, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Nah, lalu berikutnya, ayat yang keempat, loncat ya. Sebab, kenapa harus masuk ke dalam rumah, kenapa? Ada sebabnya. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi disuruh masuk ke dalam bahtera ada sebabnya. Kenapa? Karena akan ada air bah datang ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Itu hujan terus turun gak berhenti-berhenti. Ya, 40 hari 40 malam lamanya. Nah, lalu ayat yang kelima, Kejadian 7 ayat yang kelima, keren di sini. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat. Nuh taat. Nuh obey. Nuh enggak keras kepala, enggak mengeraskan hatinya. Tapi Nuh lembut hatinya dan mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ingat baik-baik, saya ulang, berfirmanlah Tuhan, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi keluargamu disuruh masuk ke dalam bahtera. Karena apa? Sebab aku akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam lamanya. Jadi turun gak berhenti-berhenti. Dan ayat yang kelima keren. Nuh melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya ingat kisah ini seperti gini. Nuh itu beserta dengan keluarganya itu kayak di lockdown. Ada di dalam bahtera. Kira-kira nangkep gak ya? Kalau saya sih mengilustrasikannya kita hari ini untuk stay at home. Ada beberapa negara yang melockdown. Itu seperti Nuh yang disuruh masuk ke dalam bahtera. Karena akan ada musibah selama 40 hari 40 malam hujan gak berhenti-berhenti. Dan Nuh taat. Itu keren. Itu catatan kaki yang penting. Nuh taat. Nuh melakukan seperti yang Tuhan suruh. Pertanyaannya, saudara melakukan enggak seperti yang Tuhan suruh? Nah, sebelumnya, Kejadian 7 ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ya, ingat, luar biasa loh. 600 tahun nih. Umur 600 tahun di lockdown masuk ke bahtera. Itu udah tua banget itu. Hari ini gak ada yang umurnya 600 tahun. Ini 600 tahun, luar biasa. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Jadi kalau catatan saya begini, tanggal 17 bulan 2 tahun 600. Oke? Tanggal 17 bulan 2 tahun 600. Nuh itu disuruh masuk ke dalam bahtera. Ayat yang ke-13 dan ke-14. Kejadian 8 ayat 13 dan 14. Dalam tahun yang ke-601. Berarti hampir sekitar setahun. Oke. Lalu loncat di ayat yang ke-14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu. Bumi telah kering. Artinya saya catat tanggal 27 bulan 2 tahun 601. Itu kering. Yang tadinya hujan terus 40 hari 40 malam terus sampai menggenang airnya enggak surut-surut. Akhirnya pada tahun ke-601 di bulan kedua surut bumi di sini dikatakan telah kering. Kejadian 8 ayat 15 sampai 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh.
Bilang apa? Bilang begini. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Artinya yang ada di dalam bahtera baru disuruh oleh Tuhan keluar. Artinya saya hitung-hitung dari kira-kira kalau menurut tanggalan model kayak kita begini ya. 365 hari, bulan 2, tanggal 17, tahun 600. Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera. Tapi tahun 601, pada tanggal 27, bulan 2, Nuh disuruh keluar oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain gini. Dia ada di perahu berapa lama? 1 tahun, 10 hari. Kira-kira kurang lebih. Gila. Di lockdown 1 tahun. Saudara ini belum 1 tahun. Benar? Saudara udah ngerasa aduh kayak udah gak kuat ini bagaimana ini. Kita udah kelamaan nih ini mau sampai kapan? Dengar baik-baik. Nuh umur 600 tahun. Di lockdown selama 1 tahun itu di bahtera. Which is di bahtera itu, lihat di slide berikutnya yang saya sudah siapkan. Itu no wifi. Betul? Nggak ada wifi. Nggak ada YouTube. Nggak ada Netflix. Kita mah mending sekarang langganan Netflix langsung nonton tiap hari bisa. Nggak ada TikTokan. Mana ada. Kemudian no TikTokan sama keluarganya. Nggak ada TikTok. Nggak ada Instagram. Foto dulu nih ada airbah. Nggak ada itu. Nggak ada WhatsApp. Mau WhatsApp ke siapa? Nggak ada Google, nggak ada. Apalagi? Yang ada cuma keluarga. Gila loh. Di lockdown cuma ada keluarga. Itu putar. Ya di situ aja di bahtera itu terus. Walaupun memang bahteranya besar. Tapi kebayang. Kita ini ada di kondisi yang mirip-mirip lah kira-kira begitu. Di lockdown gak boleh kemana-mana, kita tuh udah gak tahan, udah gak sabar. Gimana, aduh please. Oh ingat, Nuh 600 tahun usianya. Dan 1 tahun 10 hari dia di lockdown ada di bahtera. Ora bisa kemana-mana, gak bisa pergi kemana-mana. Gak ada fasilitas apa-apa. Tapi lihat. Slide berikutnya saya tulis begini. Tuhan memang bicara langsung kepada Nuh. Nah kita kan bakal ngomong gini. Masalahnya Tuhan kan gak ngomong sama kita. Tapi dengar baik-baik. Menurut saudara. Tuhan bicara kepada Nuh langsung. Hari ini kan Tuhan gak ngomong langsung Pak Gembala. Kan Tuhan gak ngomong langsung Pak Lito. Pak Oci kan Tuhan gak ngomong langsung. Tapi lihat di slide berikutnya saya sudah siapkan buat saudara. Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Bahkan dikatakan harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sedap. Artinya begini, pemerintah yang hari ini ada yang telah menetapkan. Walaupun tidak melockdown. Tapi untuk stay at home. Udah kelamaan. Pokoknya sudah ditetapkan oleh pemerintah social distancing. Harus pakai masker. Stay at home. Kita harus belajar tunduk pada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang pertama. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Sedap. Artinya kalau kita gini, enggak mau keluar aja. Dalam kondisi tertentu di mana memang ada orang-orang yang tidak bisa untuk stay at home karena mata pencahariannya di situ. Harus keluar antar barang, ekspedisi atau apapun, ojek online atau apapun. Karena memang pekerjaannya di situ. Oke, tapi buat saudara-saudara yang enggak pekerjaannya di situ, belajar untuk nurut sama pemerintah. Karena kalau saudara melawan pemerintah, saudara melawan ketetapan Allah.
Dan siapa yang melakukannya, ingat baik-baik saya ulang. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah loh, akan ada sesuatu yang fatal terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara melawan pemerintah, akan ada hukuman atas dirinya. Roma 13 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saya kurang cermat menulisnya di situ. Roma 13 ayat yang ketiga. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya pemerintah yang ada ini adalah hamba Allah. Dan dia perintahkan saudara untuk kebaikan saudara. Tapi saudara nggak mau. Jadi kalau saudara bilang bahwa itu mah waktu lagi zaman Nuh, Tuhan bicara sama Nuh. Kan sekarang Tuhan gak bicara sama kita. Jangan salah, Tuhan bicara lewat pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Dan Tuhan menggunakan pemerintah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah adalah hamba kebaikan. Hamba Allah untuk kebaikan. Nah pertanyaannya, saudara kira-kira mau jadi pribadi yang taat apa enggak? Nuh taat, akhirnya dia diselamatkan. Masalahnya saudara taat apa enggak? Kalau saudara nggak taat, saudara bandel, itu akan mendatangkan hukuman atas diri saudara. Ya terpaksa, ya udahlah taat. Tapi kalau boleh milih, aku sih sebenarnya nggak mau taat sih. Aku lebih senang di luar. Aku lebih senang jalan-jalan. Aku lebih senang ngalor ngidul. Aku senang kongkow-kongkow. Aku lebih senang liburan. Loh, saudara, coba baca ayat Roma pasal yang ke-13, ayat yang kelima. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan that's why you must live responsibly. Not just to avoid punishment. Kita tuh harus punya hidup yang bertanggung jawab. Milikilah hidup yang bertanggung jawab. Bukan untuk avoid punishment. Bukan untuk menghindari hukuman. Bukan. But also because it is the right way to live. Karena memang kita tahu bahwa ini tuh right way, memang hal yang baik. Hal yang benar untuk kita hidupi. Jangan ngeyel, jangan bandel. Itu sebabnya pertanyaannya, apakah saudara melakukannya? Saudara taat itu karena ketakutan? Saudara taat itu karena paksaan? Atau karena saudara punya kesadaran? Saya ingin membukakan firman ini kepada saudara. Supaya ketika saudara melakukannya bukan karena takut. Bukan karena ya habis gimana dipaksa. Oh enggak. Tapi karena apa? Karena saudara punya kesadaran. Di slide berikutnya saya sudah tulis. Bahwa ketaatan sejati bukan karena ketakutan. Ketaatan sejati bukan karena paksaan. Tapi ketaatan sejati itu karena kesadaran. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu karena terpaksa. Saudara melakukan sesuatu karena takut. Itu bukan ketaatan sejati. Itu sebabnya orang yang kalau lagi kerja terus mainan game. Begitu ada bosnya lewat, kan takut ketahuan bosnya. Berhenti dia main game, pura-pura lagi kerja. Itu dia takut. Dia melakukannya karena takut ketahuan bosnya, ntar dipecat, ntar dipotong gajinya, ntar ditegur. Jadi pura-pura kayak lagi kerja, padahal enggak. Dia melakukannya bukan karena kesadaran. Coba saudara punya kesadaran bahwa aku gak bisa nih, kan aku udah dibayar sama perusahaan untuk kerja bagi perusahaan. Ya aku gak bisa, seenaknya. Karena jam ini aku dibayar oleh perusahaan, aku bekerja buat perusahaan. Itu sebabnya saudara harusnya tidak bermain game. Bukan karena takut, bukan karena dipaksa oleh bos saudara, bukan. Tapi karena saudara sadar, aku sadar. Oh ini gak tepat nih. Nah ketika saudara sadar dan saudara mau melakukannya, it is the right way to live. Itu adalah hal yang baik, hal yang benar untuk saudara hidupi. Itu sebabnya tantangan hari ini adalah apakah saudara taat kepada pemerintah saudara? Taat kepada Tuhan yang berbicara lewat pemerintah. Itu karena takut, karena paksaan, atau karena kesadaran. Berbahagialah orang yang melakukan ketaatannya. Bukan karena terpaksa. Right? Bukan karena takut to avoid punishment. Bukan. Tapi karena sadar. Itu yang keren. Coba bilang sama istrinya atau bilang sama anak-anaknya atau bilang sama yang ada di samping saudara bilang. Taat itu bukan karena paksaan. Taat itu bukan karena takut. Tapi taat
Karena sadar, karena punya kesadaran. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau detailkan ya. Ingat nih, pada saat Tuhan berbicara kepada Nuh, slide berikutnya. Berfirmanlah Tuhan itu sama dengan aturan pemerintah yang diberikan hari ini. Karena pemerintah telah memberikan suaranya untuk stay at home, social distancing, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kalau bisa pakai hand sanitizer. Pemerintah sudah menyatakan suaranya mewakili Allah di muka bumi ini. Berfirmanlah Allah, maka pemerintah menetapkan kebijakan. Ayo masuk ke bahtera. Itu maksudnya begini. Kau harus masuk ke dalam rumahmu. Saya ingat dulu waktu malaikat maut mau menghampiri bangsa Israel. Dia melihat yang ada darah anak domba di pintu rumahnya. Maka malaikat maut lewat. Karena saudara ada di dalam rumah. Karena bangsa Israel ada di dalam rumah. Maka luput mautnya. Sama hari ini juga. Ilustrasinya seperti itu. Saudara suruh masuk ke dalam rumah. Supaya saudara gak kena celaka. Masuk bahtera artinya apa? Saudara masuk ke dalam rumahmu. Kan itu tempat pelindungan. Yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Artinya saudara harus rela, merelakan diri untuk di lockdown. Lalu berikutnya, ketika Tuhan menurunkan hujan. Ada wabah, ada musibah yaitu hujan, air bah. Itu saat ini, itu bencana wabah virus ini. Mirip-mirip kok. Nuh melakukan perintahnya. Artinya begini, saudara taat sama pemerintah. Masuk ke dalam rumahmu, ayo. Kalau enggak terpaksa banget, ayo masuk. Stay at home, bosen. Ini umur 600 tahun, 1 tahun 10 hari, bosen, lebih bosen dia. Enggak ada facility apa-apa, saudara masih ada facility. Bersyukur untuk itu. Ketika saudara melawan pemerintah, artinya saudara melawan Allah. Lihat di slide. Kalau saudara melawan pemerintah, berarti saudara melawan Allah. Dan ketika datang air bah, itu hukuman atas muka bumi ini. Begitu banyak orang yang keji saat itu, zaman Nuh. Itu bicara tentang kehancuran kalau saudara melanggar. Kalau saudara coba-coba, saudara ngeyel. Itu kan beritanya banyak, yang harusnya udah stay at home. Ngeyel, tetap mengadakan ibadah besar-besaran sampai ribuan, waduh. Itu luar biasa loh. Ngeri itu. Lihat slide berikutnya. God saves Noah. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Nuh. Dan hari ini Tuhan mau menyelamatkan saudara. Lewat apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu untuk keselamatan saudara. Dan Tuhan mau selamatkan saudara. Tapi saudara yang ngeyel. Ingat baik-baik. Yang pertama, saya pakai istilah ini. Yang pertama nih, poin pertama. Lock yourself. Katakan lock yourself. Lock yourself. Apa maksudnya lock yourself? Saya lihat di Wikipedia kalau saudara tidak percaya. Lock yourself itu seperti begini. Kayak sabat gitu loh ya. Tuhan kan kerja nih 6 hari lamanya. Lalu pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Itu sabat. Lock yourself tuh kayak sabat. Nah, arti sabat di Wikipedia itu ditulis stop dari bekerja. Stop dari melakukan banyak hal. Itu sabat. Nah coba apakah saudara punya sabat enggak? Kadang-kala kita ini enggak punya sabat loh. Kita ini kerja, kita ini banting tulang, kita ini mati-matian lakukan apa saja. Itu demi uang, demi popularitas mungkin, demi jabatan, demi posisi, demi sesuatu yang lebih baik ceritanya. Sampai kita seringkali nggak punya waktu untuk nge-lock yourself. Nggak punya waktu untuk sabat. Tuhan aja yang maha kuasa aja 6 hari kerja ada 1 hari sabat loh. Saudara di mana sabat? Jangan-jangan ini memang salah satu tools dari Tuhan untuk membuat saudara sabat lebih lama. Karena ada maksud Tuhan di sabat itu. Saya catat baik-baik. Mari ubah. Change yourself from fun only to family. Saya ulang.
change yourself from fun only to family. Kan ada banyak orang hari-hari ini yang hidupnya fun aja. Fun. Pastor, boro-boro fun. Aku mah kerja terus. Aku terus. Di luar itu bukan fun. Tapi dengar baik-baik. Setiap kita itu punya funnya masing-masing yang berbeda. Contohnya saya dengan istri saya. Itu beda loh. Saya ingat nih, satu hari saya diajak main futsal. Ayo kita main futsal. Aku kan senang futsal. Jadi aku main futsal. Pada saat aku lagi main futsal, ditanya berapa lama? 2 jam lah, 2 jam. Oh oke. Ketika udah 2 jam, teman-teman bilang ini, kayaknya kurang ya, nambah sejam yuk. Ayo, nambah sejam. Setelah nambah sejam, pulang habis main futsal, teman-teman bilang begini, kita ngejus dulu, ngopi-ngopi dulu, kongkow-kongkow dulu, ayo. Saya mulai mikir, kayaknya enak juga sih, habis capek terus ngejus dulu, ngopi-ngopi dulu, kongkow-kongkow dulu, nambah lagi, sejam lagi. Artinya dari 2 jam, 3 jam, 3 jam, 4 jam, karena nyampe di rumah jam 11 malam. Dari jam 7. Istri saya menyambut saya dengan omelan, lu kemana aja? Gua kan main futsal, kan ngomongnya 2 jam. Saking serunya, kita fun banget loh, sampai nambah sejam. Pulangnya ngejus dulu, ngopi-ngopi dulu, kongko-kongko dulu. Ngomel-ngomel lah dia. Aneh lu ya, fun-fun banget sih mainan futsal kayak gitu. Nah, ya memang fun, buatku itu fun. Istriku lain lagi. Aku masih ingat dulu istriku kerja di salah satu bank asing. Itu kerja biasa 8 to 5. Dari jam 8 sampai jam 5. Ini enggak. Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Aku udah nunggu di parkiran. Jemput jam 5. Aku harus nunggu loh 4 jam loh. Kamu nunggu di rumah enak. Aku nunggu di mobil jemput kamu 4 jam tambahan extra time. Saya bilang, lu ngapain aja kerja? Lama banget kan 8 to 5. Kenapa sampai 8 to 9? Itu udah gila menurut gua. Kalau kayak yang fun ya, ya memang gua mah seneng ngurusin yang kayak ginian. Memang istriku tuh paling seneng ngurusin duit. Duit perusahaan, duit orang lain, duit keluarga, ditata kelola sedemikian rupa. Gimana aja, seneng banget. Funnya beda. Aku funnya di sport. Dia funnya ngurusin uang. Padahal saya udah ngomong, ngapain sih lu ngurusin uang orang. Mending uang keluarga sih oke. Ngurusin uang orang sampai malam, sampai jauh. Saya yang nunggunya gak tahan. Karena memang funnya berbeda. Dan Tuhan mau kita stop fun only. Karena dia mau kita untuk family. Orang tipe seperti saya harus tahu kira-kira main futsalnya. Supaya apa? Supaya tahu ada family di rumah. Istriku juga sama, kerja terus. Ngurusin uang orang, ngurusin uang perusahaan. Fun banget buat dia. Beda lagi, saya kalau ketemu sama orang-orang konseling, waduh itu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, wow. Senang saya dari terbit matahari sampai tenggelam. Ngonselingin orang, senang, it's fun buat saya, buat istri saya. Wah gila, gak bisa buat istri saya. Tapi aneh loh, kalau ada yang konseling tentang keuangan, nanya-nanya entah perusahaan, entah personal, dibayar juga enggak. Tapi dia melakonin, dia sampai lama. Saya bilang, ayo Chen, belum beres, kamu tunggu aja. Aku pulang dulu, jangan, kamu harus standby. Supaya begitu aku beres, aku pengen segera pulang. Enak di lo, gak enak di gua. Tapi funnya kita tuh beda-beda. Tuhan mau kita enggak udah lewat keadaan seperti ini. Dengan wabah ini. Suruh stay at home. Tuhan mau kita nih yang kebanyakan fun. Harus mulai berpikir. Do not fun only. Tapi family. So change yourself. From fun only to family. Artinya begini, kalau Tuhan bawa saudara untuk ada stay at home, artinya Tuhan mau kita fokus sama keluarga kita.
Percayalah, anak-anak saudara, istri, pasangan saudara mungkin. Mereka sebenarnya sejujurnya kalau boleh ngomong mungkin dia menderita karena kehilangan saudara. Kitanya aja yang gak sadar. Kitanya aja yang gak merasa. Makanya jangan cuma cerdas di pikiran. Tapi harus jadi kita juga punya kecerdasan hati. Bisa merasa. Jangan merasa bisa doang. Banyak kita kan merasa bisa. Kurang bisa merasa. Ayo jujur. Jujur. Boleh. Senggol. Boleh. Bilang. Saya. Bilang sama anaknya. Atau bilang sama papinya. Pi. Bilang saya. Jangan cuma merasa bisa. Tapi bisa merasa dong. Gitu. Jadi Tuhan bawa saudara di lockdown. Stay at home. Supaya saudara concern sama family. Supaya ada anggota keluarga yang selama ini berteriak, menderita karena kehilangan orang tuanya. Atau orang tua yang kehilangan anaknya. Kan anaknya di luar terus berkarir, terus berkarya nyata di luar. Sampai lupa ada orang tuanya. Ada pasangannya. Tuhan tarik ke dalam. Nuh 1 tahun 10 hari. Kita belum 1 tahun 10 hari. Kalau kita bilang aduh kayaknya udah gak kuat. Ini 600 tahun masih ada yang kuat Pak. Ingat. Change yourself from fun only to family. Ingat. Ada satu ayat. 1 Tawari 17 ayat ke-27. Daud. Wah Daud itu apa aja punya. Jabatan punya. Popularitas punya. Posisi punya. Kekayaan punya. Apalagi yang gak punya. Punya semuanya. Tapi keren doanya, coba lihat. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud aja yang posisinya, yang raja punya segala sesuatu. Dia tahu mana yang paling penting. Posisinya tidak untuk selama-lamanya. Jabatannya tidak untuk selama-lamanya. Kekuasaannya tidak untuk selama-lamanya. Betul? Tapi dia tahu mana yang harus ada untuk selama-lamanya. Keluarganya. Itu sebabnya dia gak bilang, Tuhan kiranya engkau sekarang berkenan memberkati pemerintahanku. Enggak. Memberkati perusahaanku. Enggak. Memberkati karirku. Enggak. Dia berdoa memberkati keluarga hambamu. Keren loh. Mari hari ini. Kalau pemerintah sudah menyatakan untuk stay at home. Ini saatnya kau lebih banyak waktu dengan keluarga. Percayalah. Semua ada maksud Tuhan. Lock yourself. So change yourself from fun only to family. Yang kedua. Istilah saya aja. Lock yourself. Yang kedua kan lock down. Yang kedua. Down yourself. Ini istilah saya. Maksudnya apa down yourself? Down yourself itu maksudnya gini. Ayo saatnya merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita nih kejebak jadi orang yang sombong. Apa aja bisa. Gue punya duit apa aja bisa. Target ini, target itu. Bikin ini, bikin itu. Semuanya bisa. Sekarang dengar baik-baik. Orang yang punya target. Targetnya sekarang gak bisa tercapai. Berapa banyak targetnya? Lihat banyak bisnis yang tutup sekarang. Udah gak bisa beroperasi. Terpaksa harus merumahkan pegawainya. Karena target yang harusnya tercapai gak tercapai. Kenapa? Karena ada wabah ini. Kalau gak dibikin begini saudara nih jadi orang sombong. Bikin target buktinya tercapai. Ini keringatku. Dia lupa siapa yang kasih keringat. Keringat itu bisa netes itu karena dari Tuhan. Mohon maaf, kentut aja mahal harganya. Saudara kalau nggak dikasih anugerah sama Tuhan bisa kentut, bahaya. Orang yang habis dioperasi itu cuma nunggu 1 kentut untuk bisa makan. Mahal itu kentut. Saudara nih harus bersyukur kalau sudah bisa kentut. Berat di mana-mana bisa. Saudara, bersyukur itu. Iya kan? Ya, bersyukur. Kalau enggak kita jadi orang sombong, bikin ini bisa, target tercapai. Sekarang target mana? Banyak target yang kita buat dulu, sekarang udah di grounded, udah parkir.
hanya karena ada wabah ini. Tapi dengar baik-baik, apa maksud Tuhan dengan adanya wabah ini untuk saudara stay at home? Untuk saudara di lockdown. Maksudnya apa? Karena dia mau saudara down yourself, merendahkan diri di hadapan Tuhan. So come on, change yourself from your goal to your God. Change from our goal to our God. Karena banyak kita hari-hari ini itu menjadikan target, menjadikan goalnya sebagai God-nya. Tapi kita lupa harusnya menjadikan God sebagai goalnya kita. Dengar baik-baik. Itu sebabnya saya tulis. Jangan jadikan target sebagai Tuhanmu. Saya ulang. Jangan jadikan target sebagai Tuhanmu. Tapi jadikan Tuhan sebagai target hidupmu. Beda. Kalau saudara jadikan target sebagai Tuhanmu. Saudara bisa halalkan segala cara apa aja. Yang penting target tercapai, betul? Tapi kalau saudara jadikan Tuhan sebagai targetmu. Saudara bisa pakai apa aja yang saudara punya di tangan saudara. Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya kerajaannya diuntungkan. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. So change yourself. From your goal to your God. Down yourself. Supaya saudara udah gak bisa lagi, Tuhan, aku udah gak bisa lagi menjadikan target itu sebagai satu-satunya, sebagai sesuatu yang didewakan, udah gak bisa. Karena saudara perlu Tuhan. Saudara perlu berlutut di hadapan Tuhan, betul? Slide terakhir, firman Tuhan katakan apa? Itu Tawari, 2 Tawari, pasal yang ke-7 ayat ke-14. If my people who are called by my name humble themselves, humble yourself, down yourselves, and pray and seek my face. Saudara berdoa dan mencari wajahku, kata Tuhan. And turn from their wicked ways. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Then I will hear from heaven. Aku akan mendengarkan dari sorga. And I will forgive their sin. Akan menghapuskan dosa mereka. Dan heal their land. Akan menyembuhkan, memulihkan negeri mereka. Tapi syaratnya, humble yourself. Seek his face. Pray. Saatnya ketika saudara di lockdown. Ini bukan lockdown negeri. Ini lockdown your family. Lockdown yourself. Saatnya untuk saudara fokus to family. Not fun only, focus to God, not your goal. Saya selesai. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Terima kasih buat virus ini. Karena virus ini telah membuat perubahan-perubahan besar terjadi. Sehingga, dengar baik-baik. Imam saudara, pendeta saudara, itu sudah bukan lagi menjadi satu-satunya. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai setiap kepala keluarga jadi imam di rumahnya. Terima kasih karena hari ada banyak ribuan pintu gereja yang ditutup. Tetapi pintu rumah dibuka untuk imamnya. Ada jutaan bahkan puluhan juta pintu rumah. Lebih banyak lagi pintu dibuka untuk imamnya itu kepala keluarga. Jadi imam, jadi nabi, jadi raja di rumahnya. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat wabah ini. Terima kasih buat virus ini. Karena itu membuat kita, yang pertama, change ourselves from fun only to family. And the last, change ourselves from our goal to our God. Keren. Mari Bapak Ibu Saudara. Sitri yang saya hormati. Sitri yang saya sukai. Sitri yang saya sayangi, dimanapun Anda berada, Surabaya, Singapura, Jakarta, saya tidak peduli. Dimanapun saudara berada, dengar baik-baik. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk lock yourself and down yourself. Together, bersama-sama. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan buat keluarga kita. Dan Tuhan sedang mencari umatnya yang mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
berbalik dari yang menjadikan target sebagai Tuhannya, merubah dirinya untuk menjadikan Tuhan sebagai target dalam hidupnya. Mengubah diri kita yang tadinya hanya fun di luar. Kerja adalah sebuah fun tersendiri bagi orang-orang yang gila kerja. Olahraga, hobi itu jadi Tuhan yang baru dalam hidup saudara sampai saudara lupa bahwa apa yang penting. The most important thing in this earth is family. Saudara lupa itu. Tapi puji Tuhan lewat ini Tuhan membawamu, menarik dirimu to lock yourself, down yourself, untuk kita bisa fokus sama keluarga dan kita bisa fokus sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang memampukan kita melakukan semua ini dan bertahan di dalam semua bencana, semua wabah. Ingat, taati apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah. Taati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau nggak kepaksa, jangan keluar. Kalau kepaksa keluar, pakai masker, social distancing, sering bersih-bersih. Itu mewakili suara Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Terima kasih, saya percaya Sitri adalah gereja yang menghormati dan respect pada pemerintah. Dan suara Tuhan lewat pemerintah. Let's go. Oke, kita berdoa. Alright, kita berdoa. Gloria te kasih karalabala. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang kita punya Tuhan yang besar. Come on, Sitri. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengar baik-baik, ini saatnya kita melok diri kita. Dan ini saatnya kita down ourselves. Saat yang baik karena engkau tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Karena yang hanya bisa engkau andalkan adalah Tuhan. Beberapa di antara saudara sedang ada di dalam keadaan yang sangat tidak menentu, galau, pusing, nggak tahu harus digimanain. Ini bisnis, ini keadaan rumah tangga, ini keadaan keuangan, ini keadaan perusahaan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. This is a good time, this is the right time for you to lock yourself and down yourself. Gloria te kashikada bahabra kalaba kashikada. Dengar baik-baik, kalau engkau mau bersama-sama dengan saya hari ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mulai perhatikan keluargamu. Pertanyaan, berapa banyak hai engkau suami, hai engkau istri, hai engkau anak, berapa banyak engkau melakukan sesuatu buat orang tuamu, buat anakmu, buat pasanganmu? Apa yang sudah engkau lakukan? Mungkin engkau terlalu sibuk, tapi Tuhan ajar engkau lewat kejadian seperti ini untuk engkau lock yourself and down yourself. Karena bukan uang yang menjadi Tuhanmu, karena bukan target yang menjadi Tuhanmu.
Bukan kekayaan menjadi Tuhanmu. Bukan posisi dan jabatan yang menjadi Tuhanmu. Tapi jadikan Tuhan sebagai kekayaanmu. Tapi jadikan Tuhan sebagai target hidupmu. Glory pakashikara bahabra kashikara laba kashikara laba laba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Come on everybody. kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Boya yo boya boya bosandera barabanaku. Tuhanlah ya Tuhan, Tuhanlah Dia, tak pernah berubah. Engkau tetap sanggup Tuhan. Haleluya. Ya Rabba ya Masandara Bakarara Degora Bataso. Ibarada Karada Batasandara Lamanara ya Rabbo. Dia namanya se. Haleluya. Yes. Haleluya. Engkau Tuhan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Ketika firman-Mu ditabur, ketika firman keluar Tuhan, firman itu bekerja dan cara yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu dimanapun ditabur tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Akan bertumbuh dan terus bertumbuh Tuhan. Setiap jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka mengalami breakthrough. Mereka mengalami kebenaran itu. Sampai kebenaran itu memerdekakan hidup mereka dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai hamba-Mu Pak Oji makin hari makin heran Tuhan. Sertai beliau kemanapun beliau melayani. Keluarga seluruh aktivitas pelayanannya. Keluarganya Tuhan. Engkau menyertainya. Terpuji Tuhan yang begitu baik yang menyertai kami bersama-sama ada hari ini. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom, jemaat Sitri dimanapun berada, baik yang di Singapura maupun yang di seluruh Indonesia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini kita masih bisa menerima firman Tuhan. Kita bisa ibadah secara online. Juga demikian kami mengucap syukur untuk Pastor Oci yang memberkati kita semuanya. Juga kepada Pastor kita, Pastor Dito yang terus memberikan semangat kepada kita semuanya. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-8, Tuhan Yesus sendiri mengatakan perumpamaan seorang penabur yang menabur dengan baik. Dan taburan itu di tanah yang baik akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan saya berdoa terus kepada jemaat Sitri yang ada di Singapura maupun di seluruh Indonesia untuk memberikan taburan yang terbaik di ladang Tuhan, di gereja kita, di gereja Sitri. Saya akan berdoa kepada jemaat Sitri. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini kami semuanya boleh beribadah secara online.
Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Sitri dimanapun saat ini berada. Baik yang di Singapura, baik yang di seluruh Indonesia, Jakarta, Surabaya, Batam, Soe, dan dimana-mana pun. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kepada setiap jemaat semuanya, Tuhan, untuk memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka semuanya. Pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan keuangan, juga Engkau memberkati kesehatan kepada mereka semuanya. Engkau memberkati rumah tangga mereka semuanya. Bahkan kami boleh berkumpul kembali seperti semula untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat jemaat-Mu semuanya yang siap untuk menabur, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Sitri, baik yang di Singapura maupun yang di seluruh Indonesia, silakan ditabur di tempat akun yang sudah tertera di bawah ini, baik yang di akun di Singapura maupun akun yang di Indonesia. Dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Shalom. Haleluya. Nah, teman-teman, saudara-saudara, pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lockdown ya. Ikuti apa petunjuk pemerintah, kita tidak melawan pemerintah, kita ikuti perintah yang ada. Yang paling penting yang saya tangkap hari ini, down yourself. Ini yang tidak gampang saudara. Kalau kita semua mau masing-masing merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seperti yang 2 Tawari 7:14 katakan, kita mau benar-benar merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita, saya percaya penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Seperti semula kita gereja pada minggu-minggu berikut ini kita tetap masih ibadah online sambil kita menunggu apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pesan saya tetap satu. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Kesehatan terpenting dalam hidupmu adalah imun sukacitamu. Hari-hari ini perlu tetap saudara tetap berpikir positif ya. Tetap selalu antusias, excited, semangat selalu. Kadang-kadang ada jemaat yang tanya, Pak Gem, kondisi gini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat baik-baik, engkau bisa berbuat banyak hari-hari ini. Apa yang kau bisa lakukan? Apa yang saya punya? Apa kamu udah tidak punya apa-apa? Engkau punya handphonemu. Kalau dulu engkau ibadah, engkau nggak pernah beritakan Injil. Sekarang ada ibadah online, engkau terima berita di situ. Sharekan online ini ke orang-orang lain yang belum pernah mendengarkan ibadah. Banyak orang-orang lain di tempat lain juga kepingin mendengarkan khotbah, nggak ada. Sharekan itu. Sharekan aja males. Nanti aja Pak Gem tunggu ibadah lagi datang. Saudara, sering kali kita gagal karena apa? Kita selalu menunggu dan menunggu dan menunggu. Sekarang apa yang ada padamu? Anda dapat berita online, ibadah online, sharekan. Orang tuamu mungkin tidak pernah datang ke gereja, sharekan. Teman-temanmu yang nggak pernah ibadah gereja, sharekan. Ini jadi berkat saudara, engkau nggak diam-diam saja. Saya paling jengah kalau lihat orang itu cuma diam aja dan hidup penuh dengan alasan saudara. Akhirnya lama-lama engkau akan kecewa dengan dirimu sendiri. Kalau engkau udah kecewa sama dirimu sendiri, engkau lama-lama kecewa sama firman Tuhan. Kalau udah kecewa sama firman Tuhan, lama-lama kau kecewa sama Tuhan. Lama-lama hidupmu menghujat Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, sebentar, ayo. Bukain dulu, haleluya. Semangat selalu, amin. Sebentar saudara, dua Raja-Raja, pasal 6. Haleluya. Dimanapun kau berada hari ini, mau Surabaya, Jakarta, Singapura, Batam, atau manapun kau berada, ingat baik-baik, ya ibadah boleh nggak ada, tapi firman Tuhan tidak pernah terbelenggu oleh apapun juga. Amen. Saya kagum sama Tuhan, dahsyat sekali saudara. Ini sering kali saya ucapkan sama teman-teman, ingat baik-baik doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Artinya surga bisa menginvasi bumi, tapi bumi tidak akan pernah bisa merubah surga. Sebab itu pastikan bahwa imanmu hanya kepada Tuhan yang di surga, bukan kepada apa yang di bumi tadi. Sehingga ketika kau melihat kondisi yang di bumi tadi, matamu melihat ini semua, jangan pernah fokusmu ke sana. Fokuslah kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 1 berkata jelas, pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Tuhanmu ada di sana. Ayo sama kembali, saya ingat ini, 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang terakhir, naik berapa ayat? 25. Nah,
Ini kisah kejadian saudara, rajanya waktu itu Raja Israel namanya Yoram. Ya, Raja Yoram ini anaknya Raja Ahab saudara. Bapaknya kurang ajar, anaknya juga kurang ajar juga sama-samanya. Tapi heran, Tuhan tetap kasih pertolongan. Bayangkan, orang yang gak setia aja Tuhan tolong. Apalagi kalau Anda setia melayani Tuhan, lebih-lebih Tuhan tolong dalam hidupmu. Nah ini kejadiannya lucu sekali saudara. Ketika dia mengalami kemenangan, wah dia senang sama Tuhan. Ketika dia mengalami berkat, dia senang sekali sama Tuhan. Ketika Tuhan tolong dia senang sekali sama Tuhan. Tapi waktu kejadian ketika 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25, ketika itu Raja Aram yang namanya Ben-Hadad mengepung Samaria. Sampai terjadi kelaparan yang parah sekali saudara. Sampai akhirnya terjadi ini, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Bawahnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Bayangin saudara, kepala keledai itu haram. Apalagi tahi merpati haram dimakan. Tapi harganya yang dicapai 80 sikal perak. Artinya apa? Gak kebeli. Gak mungkin bisa hidup lagi. Itu masih kejadian dikepung saudara. Lebih parah lagi akibatnya apa? Di bawahnya saudara. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Ini ada perempuan sama perempuan lain, dia mengadukan perkaranya kepada raja. Perkara yang diadukan ini ampun saudara perkaranya. Dia berseru begini, Raja tolonglah ya Tuanku Raja. Kata-katanya begini saudara bawahnya. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong kau, dengan apakah aku dapat menolong kau? Raja jawab begitu, dengan hasil pengikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bawahnya saudara. Kemudian bertanya raja kepadanya, ada apa? Ya, perempuan itu, ini luar biasa. Perempuan itu ngomong sama Tuhan begini. Dia bilang gini, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Bayangkan, udah gak ada yang bisa dimakan sampai anakmu. Aku makan di hari ini ya, besok anakmu ya. Artinya ini udah kelaparan lebih parah lagi dari sekedar lockdown. Makan saja anaknya dimakan, ini udah parah saudara. Bawahnya. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Gak mau dia, aduh kasihan mah. Aku kemarin dia udah makan anakku, kenapa lu gak mau makan anakku sekarang hari ini? Dia simpen, gak mau, bawanya. Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya saudara. Bawahnya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatan kepada semua orang-orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Berduka dia, sedih dia. Lalu berkatalah raja, nah orang sedih, orang seringkali pakai kain kabung dalam hidupnya, tapi sesungguhnya hatinya nggak ada kabung. Banyak orang luarnya, fisikalinya luarnya seolah berkabung secara rohani, tapi dalamnya nggak pernah berkabung. Buktinya dia ngomong gini, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Udah berkabung baik-baik, tapi ucapannya nggak berkabung. Dia nyalakan Tuhan, dia marah sama Elisa. Salah, engkau punya masalah hari ini. Ada masalah wabah seperti ini. Bukan malahnya nyalakan orang, cari Tuhan. Amin. Ini kita sering kali sampai di sini. Adapun 31 dulu. Belum selesai dibawahnya. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Oke, bawahnya. Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja ini mendapatkan dia. Ini keren. Berkata raja kepada sesungguhnya malapetakannya adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap pada Tuhan lagi? Orang yang sudah lihat mujizat, udah lihat pertolongan Tuhan, udah hidupnya pernah diberkati luar biasa sama Tuhan. Begitu kena masalah, perhatian baik-baik hari ini saudara, seringkali reaksi, respon kita seringkali berubah. Waktu diberkati, haleluya Tuhan baik. Waktu ditolong, Tuhan menyertai kita. Waktu disembuhkan, Tuhan kau baik. Tapi begitu kena masalah, bisa berputar 180 derajat. Mana Tuhan? Aku gak Tuhan-Tuhanan lagi. Kecewa sana, menyalahkan sana, marah sana. Engkaulah penyebabnya, engkaulah penyebabnya. Kita nyari kambing hitam, gak taunya yang hitam itu kita. Begitu banyak kambing-kambing putih kena hitam gara-gara kita saudara. Kenapa? Ada yang gak beres dalam hidup kita. Kita terlalu hitam mengkambingkan orang saudara.
Kemudian apa yang dijawab dua raja-raja tadi, ayat pasal 7 sekarang. Dia marah sama Elisa. Perhatikan, seorang hamba Tuhan yang takut sama Tuhan beda, tenang dia hidupnya saudara. Orang kalau berharap sama Tuhan itu bukan kondisi dunia yang menentukan dia, tapi imannya dia yang menentukan dunia. Amin. Selalu semangat jemaat Tuhan. Amen. Lalu berkata Elisa ngomong gini sama dia, dengarlah firman Tuhan. Berarti baik-baik saudara, satu firman Tuhan bisa merubah semua keadaan dunia ini. Beginilah firman Tuhan. Besok, ini mereka menghadap sama Elisa hari ini. Elisa santai aja. Tomorrow. Perhatikan kata-kata firman Tuhan. Tomorrow. Besok. Kira-kira waktu ini. Waktu yang sama. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Tadi kepala keledai 80 sikal. Sekarang yang terbaik. Buat roti itu yang terbaik. 1 sikal. Luar biasa. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jelai itu yang terbaik. 2 sikal. Di pintu gerbang Samaria. Padahal pintu gerbangnya di lockdown. Semua pasukan musuh. Enggak masuk akal. Kalau Tuhan berfirman, manusia sering berkata, enggak masuk akal. Doesn't make sense. Ora iso. Tapi kalau Tuhan sekali ngomong, apapun orang bilang dunia enggak bisa. Bisa. Itu Tuhan. Ini ngomong nih. Perhatian baik-baik. Tadi rajanya. Kalau pemimpinmu negatif, kalau pemimpinmu gak cinta Tuhan sungguh-sungguh, kalau pemimpinmu hatinya busuk, bawahnya pun ikut busuk. Ini perwiranya ikut. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Menjawab Elisa, berani loh. Tuhan ngomong melalui Elisa, tomorrow, besok akan semuanya berubah. Dia ngomongnya kurang ajar banget ini. Coba perhatian baik. Dia ngomong gini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Hati-hati saudara, hari-hari ini ketika engkau mengalami wabah seperti ini, satu hal yang saya ingat kepada jemaat dimanapun kau berada, jaga perkataanmu. Jaga setiap perkataan yang kau ucapkan keluar dari mulutmu. Kalau engkau kecewa karena engkau kena sakit, jaga ucapanmu. Kalau hari engkau merasa usahamu sepi karena COVID-19, jaga ucapanmu. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan, apalagi engkau meragukan firman Tuhan. Tetap stay percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah permalukan orang yang berharap pada dia. Amen. Dia ngomong gitu. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Ini abdi Allah. Elisa jawab langsung sama dia. Satu jawab. Oke ya. Lu ngomong begitu ya. Oke. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Perwira ini tadi. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Singkat cerita. Ayat yang bawahnya. Paling bawah sendiri. Naik 2 tingkat. Bawah sendiri naik 2 tingkat. Ini yang hebat ini. Saya nggak baca orang kustanya. Ini yang hebat. Dan ini terakhir ya ini. 18, 17. Nah, setelah itu malam itu kejadian dahsyat. Ada 4 orang kusta. Ayat ketiga. Nanti pulang semua jemaat baca baik-baik firman Tuhan. Jangan Anda puas jadi pendengar. Jangan Anda puas jadi penonton. Pulang hari ini, ibadah hari ini sama-sama semua. Baca firman Tuhan. Enak aja telingamu mendengar-dengar. Jangan sampai nanti kamu masuk surga. Telingamu toh yang masuk. Bertobat saudara. Pulang, dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Apa yang tadi dimaksud Pak Oji ya. Apa yang dimaksud Pak Gem ya. Baca. Sehingga engkau juga mengalami Tuhan. Amin. Ketika Tuhan ngomong begitu, aktor utamanya 4 orang kusta. Singkat cerita, ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi apa mana? Di pintu gerbang. Tempat tadi dia ngomong gak mungkin itu di pintu gerbang. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat menginjak-injak dia di mana? Di pintu gerbang. Kemudian bawahnya, lalu apa yang terjadi sama orang perwira tadi itu? Lalu ia mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Luar biasa saudara, bawahnya lagi. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Bawahnya besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Semua yang diucapkan Elisa digenapi. Sampai perwira yang tadi mengatakan tingkap-tingkap langit pun terbuka. Enggak mungkin. Dia pun juga mati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada hari-hari ini. Tuhan kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak mungkin Tuhan terganggu oleh corona. Tuhan akan menjadi terganggu kalau engkau mencintai corona.
Ubah pikiranmu, ubah hatimu. Saya ingat sekali saudara, jangan saudara mikir, ya Pak Gem enggak ngalami. Pak Gembalamu juga kena sama aja. Halo, saya nggak pernah cerita-cerita, saya nggak pernah ngomong, saya hadapin saja, saya percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Amen. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tanggung jawabku masih banyak. Saudara jangan kira enak-enak, saya sudah lama nggak pulang. Istri anak saya di Singapura, di lockdown juga saya sama aja. Tapi saya nggak mau seperti ini. Justru di tengah-tengah lockdown saya gunakan waktu saya yang terbaik. Amen. Saya isolasi diri saya dengan baik. Saya isolasi pembukuan saya dengan baik. Saya isolasi pekerjaan saya dengan baik. Saya cek semua pelayan saya dengan baik. Saya pastikan Tuhan ampuni kami. Ampuni Tuhan sampai ada yang salah. Mari jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Saya ingat sekali tadi kalau bicara soal berkabung. Saya pernah susah sekali. Susah, benar-benar susah saudara. Waktu saya diam, tenang, tiba-tiba, perhatian baik-baik saudara. Roh Kudus yang di dalam diri saudara itu benar firman Tuhan, Pak. Roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun dalam dunia. Amen. Aku lagi susah benar. Tiba-tiba ada lagu gini. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau singkapkan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Tunggu sebentar. Susah, lagi susah bener. Saya sampai gak tahu kemana harus minta tolong. Sampai gak tahu bagaimana berdoa. Tapi lagu itu muncul. Tiba-tiba Tuhan ingat gini. Aku yang di dalammu berbeda dengan apa yang kau hadapi di luar. Apapun masalahmu hari ini, aku tetap Tuhan, tidak pernah berubah. Sukacitalah, nikmatilah. Besok badai itu pasti berlalu. Amin. Tuhan ingati saya jelas. Itu 10-15 tahun yang lalu. Tuhan ingati saya satu kata aja. Gak ada badai yang bisa terus bertahan. Makanya ada lagunya, badai pasti berlalu. Kalau badai terus yang mati saudara. Ya, betul. Justru yang saya lihat banyak anak Tuhan itu suka dibadai-badain. Badai di extend, badai diperpanjang. Anda bayangkan kalau di laut, badai terus saja. Mati, semua ikan juga mati, semua mati. Badai itu pasti berlalu. Amin. Pertanyaannya, kalau badai itu berlalu, apakah engkau siap menghadapinya? Amin. Ketika badai sudah lewat, apakah engkau siap untuk menuai kemenangan bersama Tuhan? Banyak kita sibuk ngurusi badai. Haleluya saudara, semangat saudara, dimanapun kau berada hari ini, sebelum kita tutup ibadah ini bersama-sama, kalau engkau bersama istri dan anakmu, engkau bersama suami dan saudara-saudaramu, engkau menonton acara online ini bersama-sama, saya undang sekali lagi, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, lagu tadi, bisa nggak lagu tadi itu? Kita semangat sama-sama, kita nyanyikan lagu penutup ya, ayo sama-sama, Mesak, come on. Ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku. Mari saudara, dimanapun kau berada, bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Haleluya. Oh bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, Memuji Tuhan. memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Haleluya. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama
kita siapkan hati kita akan tutup ibadah ini bersama-sama. Betapa rindunya kita berkumpul kembali saudara. Dimanapun kau berada, apapun yang kau sedang aktivitas lakukan, suatu saat kemudian pasti kita akan berkumpul kembali. Pesan saya, kuat selalu, tetap sukacita, tetap positif, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, aku berdoa untuk semua saudara-saudara yang ada dimanapun berada. Di Singapura, Jakarta, di Surabaya, atau dimanapun kota-kota yang Tuhan tempatkan kau. Biar kasih karunia-Mu Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu. Anugerah dan rahmat-Mu berkelimpahan dalam hidup mereka Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang hari-hari ini tawar hati Tuhan. Firman-Mu berkata jelas-jelas Amsal 24 ayat 10. Jangan engkau tawar hati, karena kecil kekuatan-Mu. Lawan, hadapi semua yang tadi. Maju terus bersama Tuhan, semangat apapun yang terjadi. Lihat, imun tubuhmu akan naik, imun rohanimu akan naik. Engkau menjadi berani, roh ketakutan tidak lagi menguasai hidupmu. Tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, ketertiban dalam hidupmu. Hamba berdoa Tuhan, curahkan kuasa-Mu dari surga Tuhan. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Untuk menahan kekuatan musuh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi Tuhan serangan-serangan musuh yang bisa masuk dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan jadi kota benteng gunung batu kami. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi jemaat Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang gagah perkasa. Ku hefa hinaho. Hinggang pasanggang gendete sa amato si ami ato ya macam bayare ikana to se ikana tasina tahona to boy ayang ko katasi dia maya boy kiki ikata watari tere bashe hitara patako hiya muchanga dikara lale kare. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabata shadara rabara barabata hera rabara barabarabo. Hira rabata shadara barakara rabata karabata karabarabarabo. Bangkitlah imanmu. Oh, jese sekira rabata barabarabarabo. Biar rohmu tetap menyala-nyala. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeah. Yes. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Tuhan sendiri yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dan wajahnya. Dan melimpahi engkau dan kasih karunia-Nya. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus memberiku haleluya kemenangan. Oh Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberkati.